Ya, halo Baraya Desa, jumpa kembali di podcast Ruang Riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita akan bincang-bincang soal praktek baik yang menginspirasi dari program Patriot Desa. Ya, khususnya saat ini kita udah kehadiran teman-teman dari Kabupaten Subang. Ya, di sini telah hadir, kita coba kenalan ya. Sudah ada Kang Rudi panggilannya. Kemudian juga dari Patriot Desa, salah satunya dari Desa Cikadu. Ini sudah ada Ajang Suryana. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita akan coba kenalan sama teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kita akan coba mulai dulu deh, kenal dengan Kang Rudi ya. Oke, kita mulai sama Kang Rudi. Bisa sedikit memperkenalkan diri dan sharing sedikit tentang kegiatan Patriot Desa di Kabupaten Subang. Silakan Kang Rudi. Ya, perkenalkan ya, sebelumnya saya Rudi Hidayat, SSPMD Kabupaten Subang, dengan 19 Patriot Desa, di antaranya salah satunya dari Cikadu. Dan kebenaran kegiatan kita di 19 desa itu lebih banyak berkegiatan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi dengan potensi-potensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi di sini menggarap potensi lokal yang bisa memenuhi keinginan pasar. Jadi bukan desa membuat barang baru dijual, tapi berdasarkan permintaan pasar yang ada barangnya di desa. Nah, salah satu contoh yang kita highlight adalah Desa Cikadu, dari 0 sampai ada. Itu yang terjadi. Nah, itu bayangan apa yang kita lihat di 19 desa yang ada, termasuk juga di Ciater dengan kopinya, terus di Cibalandung dengan berasnya, yang alhamdulillah sudah satu provinsi ya, ada menginspirasi untuk 9 kabupaten pasarnya. Dan untuk di Cikadu itu di 5 kabupaten, salah satunya di Cianjur ya, masuk, di Bandung masuk, di Kabupaten Bandung Barat masuk, Majalengka pasarnya. Jadi udah ada 5 kabupaten untuk ininya. Dan lebih jelasnya mungkin Kang Ajang bisa menceritakan bagaimana bisa dari tidak ada barang sampai dapat pasar. Oke. Makasih Kang Rudi nih sharingnya ya. Jadi Kang Rudi ini sebagai koordinator di salah satu di program Patriot Desa ini untuk di Kabupaten Subang. Dan banyak poin menarik ya, karena konsennya lebih kepada kegiatan ekonomi. Nah, kita sekarang udah hadir Patriot Desa dari Cikadu ya Kang ya. Cikadu juga ingin sharing. Kita ingin dengar juga nih prakteknya tadi yang disampaikan Kang Rudi ya, ada hal yang menarik dari produk tidak ada jadi ada, itu gimana juga prosesnya, kemudian tantangannya apa nih buat Kang Ajang ya selama 1-2 tahun ini melakukan pemberdayaan di Desa Cikadu. Silakan Kang Ajang. Siap, oke. Perkenalkan, nama saya Ajang Suryana. Penempatan tugas itu di Kecamatan Cijambe, Desa Cikadu. Alhamdulillah, mungkin saya udah cukup lumayan nih, udah 2 tahun di desa tersebut. Ya. Sekarang kita berfokus kepada perekonomian masyarakat. Saya sebetulnya di 3 IDM yang saya berfokus. Yang pertama itu di pengelolaan sampah. Yang kedua itu adalah di pelayanan. Kita bekerjasama dengan PPOB, dengan BUMDes. Nah, dan yang ketiga yang intent itu adalah di pondok pesantren untuk kelembagaannya, dan kita bergelut dengan ekonominya yaitu singkong. Ya. Lumayan Bang, cukup interaktif dan begitu menyita sangat waktu sekali gitu kan. Karena kita dari 0, untuk pertama kali kita meyakinkan dulu nih masyarakat. Khususnya saya meyakinkan kepada santri prasantri di sana bagaimana kita untuk bisa berjalankan ekonomi. Karena pondok pesantren itu kelembagaan pendidikan Bang. Nah saya dari situ meyakinkan terlebih dahulu, bahkan
untuk meyakinkan tersebut kita butuh 2 bulan untuk bisa meyakinkan para santri untuk bisa berjalan ekonomi, dan alhamdulillah kita berhasil. Nah, kita berhasil dan alhamdulillah mempunyai santri yang namanya Malah Kurnia. Nah, Malah Kurnia. Alhamdulillah disitulah kita berproses, kita mau berjalan-jalan berkeliling desa Cikadu, sama-sama kita mencari potensi, dan alhamdulillah akhirnya kita memutuskan untuk mengelola keripik singkong, karena di tetangga desa kita, desa Cirangkong, desa Cimenteng itu luar biasa banyak singkong. Makanya kita berfokus dulu dalam hal yang agak sekecil mungkin gitu kan. Dan alhamdulillah dengan kita menjalankan kegiatan usaha itu, alhamdulillah kemarin kita mendapatkan audisi juara untuk tingkat kabupaten dan masuk ke tingkat provinsi mewakili Kabupaten Subang. Dan alhamdulillah sekarang kita mempersiapkan untuk singkong go internasional. Sebentar lagi kita masuk mengirimkan barang ke Turki. Kita bekerjasama dengan APCI. Oke. Ya, menarik nih Kang Ajang ya, kita bisa dalamin ya. Satu, Kang Ajang melakukan penguatan pendekatannya melalui kelembagaan pondok pesantren, yang akhirnya juga muncul salah satu champion ya, juara ya, ke Kang Malah Kurnia ini. Teh Malah menginisiasi tadi lebih kepada potensi bahan baku singkong yang dikembangkan menjadi keripik. Nah, ingin tahu dong lebih dalam gimana Teh Malah dengan Kang Ajang ini menjajaki tadi ya, bisa dapat audisi atau bisa berjalin dengan asosiasi Pusat Jajan Indonesia untuk bisa tadi menembus pasar Timur Tengah ya, salah satunya Turki. Di sharing dong Kang Ajang ya. Siap. Awalnya kita ini ada teman kita kemarin itu setelah kita mendapatkan juara di tingkat kabupaten, alhamdulillah ada salah satu teman yang mendidik kita untuk melakukan kerjasama bersama beliau. Dan alhamdulillah akhirnya kita kemarin diberi kesempatan untuk bisa mengadakan bazar, mengikuti bazar di Kemenkumham ya Kemenkumham Provinsi Jawa Barat yang ada di Jalan Jakarta. Nah, dari situlah kita berkembang dan melihat potensi-potensi kita, dan kita menjalin kerjasama. Setelah kita berbincang-bincang mulai dari administrasi, perizinan dan lain hal, alhamdulillah karena itu kita sudah bereskan dari awal, dan alhamdulillah kemarin ready, siap untuk bisa go pergi ya Timur Tengah. Nah, aspek-aspek lega yang diproses supaya bisa tembus pasar ini, kalau boleh disebutkan apa aja nih? Siap. Sama tantangannya ya, tentunya kan komentar proses pengurusan aspek legal dari produk-produk mungkin tidak mudah juga kan. Kebetulan tadi Kang Ajang bercerita ketemu kontak teman, akhirnya terhubung sama Kemenkumham, di mana proses-proses ini yang bisa menjadi produknya Kang Ajang di Cikadu dan Teh Malah ini bisa layak tembus pasar ke Turki. Pertama kali untuk kita administrasi dalam perizinan, yang pertama kali VRT. Nah, VRT alhamdulillah dibantu sama Kang Rudi sebagai SSPMD. Kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan perizinan VRT. Itu yang paling utama, yang dasar dulu nih. Nah, alhamdulillah kemarin itu sekitar bulan Juli ya, kita udah mendapatkan izin VRT. Nah, itu juga proses juga cukup lama, Pak. Nah, cukup lama karena yang pertama itu kita melakukan dulu 1 bulan tes. Setelah lulus tes, itu baru dari Dinas Kesehatan datang kepada UMKM kita, gitu kan, cek lokasi dan lain hal. Nah, baru sebulan kemudian itu baru bisa keluar sertifikat VRT.
Nah, alhamdulillah tantangan ini semuanya terlewati. Nah, yang cukup sangat merumitkan, bukan rumit lah, mungkin agak lumayan panjang ya prosesnya, yaitu adalah haki. Haki itu adalah pendaftaran kita ke nama brand, itu kan. Karena nama brand itu kita harus mencari nama-nama yang belum ada. Nah, jika sudah ada itu kita sudah diganti lagi, Bang. Nah, itu hampir sampai sekarang masih dalam tahap pembentukan administrasi dengan Kemenhukam untuk profesi yang dibantu sama teman-teman kemarin, dan sekarang itu tinggal menunggu hasil dengan sertifikat halal, karena itu adalah 3 item PRT, haki, dan halal. Ini yang utama, baru bisa go internasional. Alhamdulillah semua itu proses sudah terlewati, tinggal 2 haki dan halal kita tinggal menunggu. Nah, untuk halal juga, sertifikat halal ini lumayan, Pak. Ini lumayan karena proses awal itu dari daerah nih, dari MUI nih. Nah, dari MUI kita bertahap berjenjang gitu kan, berjenjang. Dan kemarin alhamdulillah kita melakukan kerjasama dengan Kemenag Kabupaten Subang, dan alhamdulillah kita bersama dengan UMKM Dinas Kabupaten Subang sudah menyelesaikan, sudah tes, sudah datang ke UMKM kita, dan alhamdulillah kemarin hasilnya itu sudah ada, namun tinggal kita menunggu sertifikat, keluar sertifikat. Oke, makasih banyak. Ini menarik ya. Proses memang panjang, juga kolaborasi antara koordinator Kang Rudi dengan Kang Ajang juga bagaimana bisa melalui proses-proses ini. Nah, terakhir kali mungkin dari saya, ini gimana pandangan Kang Rudi ya, juga Kang Ajang melihat dari penggeraknya. Teh Mala ini menarik juga di sosoknya nih. Ya, gimana kira-kira mendorong kemandirian Teh Mala khususnya di kelembagaan pondok pesantren ini bisa terus bisa berelasi dengan jaringan-jaringan dan relasi yang sudah dibangun oleh Kang Rudi juga Kang Ajang. Nah, sebenarnya Teh Mala itu sebenarnya basically-nya tidak ada di ekonomi. Tidak ada di ekonomi, tidak mengerti ekonomi, tidak mengerti dunia pertanian, tidak mengerti lagi tentang berapa jenis singkong yang bisa digoreng. Karena singkong itu macam-macam jenisnya. Nah, itu dari nol. Teh Mala kita ngajarin, kita ngasih informasi, kita ya ini seluruh santri ya, tapi tetap satu yang bergerak, tetap satu motornya Teh Mala. Itu kita beri informasi. Memilih singkong antara singkong di Cimenteng dengan Cirambong itu berbeda. Jadi yang mana yang layak untuk bisa dijadikan keripik singkong, gitu. Jadi kan disinilah kita coba memberikan pengetahuan. Itulah salah satunya mendorong bagaimana orang bisa dari tidak mengerti akhirnya mengerti. Yang tidak mengerti berjualan bisa berjualan. Tidak mengerti perempuan lagi ya, satu lagi santri lagi. Dia pasti malu kan untuk berjejaring, untuk ngobrol. Nah, ini suatu tantangan buat Kang Ajang sebenarnya. Waktu kita coba pancing dia itu sampai akhirnya kita bawa ke tempat Agim ya. Kita bawa ke Agim, dikasih pelatihan peningkatan kapasitas oleh Agim. Bagaimana jiwa social entrepreneur keluar. Disitulah kita dapat, dan Teh Mala dapat clue-nya di situ. Dan dia mau untuk mengembangkan keripik singkong buat kemajuan pesantren. Nah, itu poin yang paling penting di situ gitu. Kang Ajang? Siap. Oke, menarik. Barangkali tadi ya beberapa praktek baik ya yang saya dapat dari Kang Rudi, Kang Ajat, khususnya di Desa Cikadu, tentang bagaimana Kang Ajang selaku patriot desa menginisiasi ya, membangun komunikasi, mengintegrasikan beberapa potensi desa yang ada di Cikadu, sampai tadi ya ketemu juga juara ini susah-susah gampang saya rasa Kang Ajang ya. Luar biasa. Mungkin ketemu Teh Mala kan? Iya, luar biasa. Dan tadi yang disampaikan Kang Rudi juga ada upaya-upaya bagaimana mendorong kapasitas Teh Mala ini ya, sampai terhubung dengan Agim di DT ya. Kemudian ditingkatkan. Jadi tidak semua disampaikan oleh Kang Ajang, tapi bagaimana terhubung dengan
relasi-relasi yang lain untuk peningkatan kapasitas ini. Nah, sebagai pesan penutup ya, saya ingin dengar apa yang ingin disampaikan oleh Kang Ajang dan Kang Rudi buat Baraya Desa di sana dari praktek kerja-kerja berelasi, kerja-kerja pengembangan potensi sampai tadi ya kerja-kerja bagaimana memetakan juara-juara lokal ini. Ya, silakan, ada pesan apa dari Kang Rudi sama Kang Ajang? Sudah dulu. Ya, sebenarnya potensi-potensi lokalnya kita untuk menggali potensi lokal sebenarnya. Bagaimana sih tahapan-tahapan yang paling utama sebenarnya. Karena tidak bisa kita langsung menarik orang untuk jadi. Itu yang kita lakukan. Seperti case kita punya orang yang jatuh di salah satu di desa Citrajaya, kemudian di Kecamatan Binong, itu adalah pengusaha yang sudah terpuruk akibat pandemi 2020, tapi dia bangkit untuk bisa menjadi petani jamur. Kemudian itu juga dari nol akhirnya. Itu. Nah itu juga nggak sebentar untuk menjadikan dia bangkit jadi ini. Kita cuma bawa ke pasar, kita lihat pasar, survei, ternyata nggak ada jamurnya nggak ada cocok. Yuk kita buat. Sama dengan Citra di Cikadu, dan malah kita ajak muter. Ternyata singkong banyak, tapi nggak diolah. Nah itu dia. Disitulah basic yang paling utama di situ. Tapi kalau cuma bawa orang dijadiin, itu kita susah nyetelnya. Tapi kalau untuk menyetelnya, dalam arti menyetel itu bukan arti kita nyetel orang sesuai keinginan kita ya. Tapi memancing dia ingin. Ini kan memancing dia ingin. Ini ada barang kok nggak dimanfaatin. Nah, inilah. Akhirnya alangkah baiknya ke depan, program kita ke depan itu mengajak masyarakat. Siapa yang tertarik? Jadi bukan personal ya, tapi keseluruhan. Kita bawa santri seluruhnya, lihat potensi. Oh ternyata singkong banyak. Akhirnya Temala yang keluar namanya. Nah sama juga di Citrajaya, Kang Kasim, kita ajak muter-muter ke pasar. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, akhirnya terbentuk kelompok. Jamur kita jualin yuk. Akhirnya jalan, alhamdulillah. Itu suatu sistem ya, di mana kelompok. Ini kita bercerita dan ini juga jadi pengalaman buat teman-teman nanti program ke depan. Jadi kelompok itu patungan membuat suatu bag, membuat satu ini rumah jamur. Dia buat juga tempat membuat pembibitannya. Kelompok itu membeli. Itu orang kelompok, tapi anggota membeli untuk dibudidayakan. Karena kalau anggota ini patungan ya. Duit dia juga, tapi dia beli anggotanya untuk budidaya jamur di tempat masing rumah. Nah, hasil panennya itu juga anggota yang punya minat jualan, minat pasar. Jadi anggota yang beli hasil panen teman-teman, anggota ini yang jual ke pasar, bawa keluar. Nah itu satu trik yang harus bisa memancing teman-teman bagaimana duit itu berputar di situ aja. Oke. Nah itu dia. Oke, makasih Kang Rudi. Poinnya menarik ya, bagaimana menginisiasi, membangun model-model berelasi, mendorong solidaritas sosial juga ya dalam satu fokus potensi yang sudah tadi dipetakan, meskipun cuma jalan-jalan kan, sebagai menarik minatnya. Oke, pesan dari Kang Ajang kira-kira apa nih yang bisa memotivasi ke Baraya Desa terkait kiprahnya Kang Ajang ya untuk mendorong tadi ya, mendorong potensi lokalnya, mendorong penggeraknya ya sambil memunculkan bagaimana bisa terhubung satu sama lain. Ya silakan Kang Ajang. Pesannya untuk para pemuda-pemudi yang ada di desa, jangan takut hidup di desa. Hidup di desa pasti bisa menjadi miliarder. Dengan cara gimana? Kita dengan kemauan yang tinggi. Yang kedua, potensi yang ada di desa yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Selain keripik singkong juga dalam pertanian, bisa kita dari wisata. Ini patut dikembangkan. Oleh siapa? Oleh para pemuda-pemudi yang di desa. Karena bangunlah desa, insya Allah hidup kita berkah hidup di desa.
Itu mungkin pesan. Oke, makasih banyak Kang Ajang ya. Ada pesan yang menarik ya. Hidup di desa ya menjadi berkah. Ini bagaimana bisa menginspirasi praktek yang dijalankan oleh Kang Ajang dalam melalui program Patriot Desa, juga daya dukung koordinatornya mempunyai peran sentral juga untuk bagaimana membangun keterhubungan satu sama lain. Saya rasa itu aja untuk sesi podcast kita di DPM Desa ya, di ruang riuh kita hari ini. Makasih banyak buat Kang Rudi, Kang Ajang udah bisa berbagi ya. Untuk pesan terakhir ya, stay tune dan tongkrongin terus kegiatan podcast DPM Desa ya.